والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. ويكافي مزيدا سبحان الذي علم الإنسان حتى علمه ووحده ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحوض والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة. أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل غيث أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والأسب كثيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ زين الدين ابن عبد العزيز المليبري ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخنا وأصولنا وأعمائنا كافة وأصحاب الكتب الذي قرأناها ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah babul wudu'i. Akhraja syaikhani an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Wa Abu Syai'an Abdin Mas'udin amara bi abdin min ibadillahi ta'ala yadribu fi qabrihi mi'ata jaldatin falam yazal yas'alu yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan famtala qabrahu naran falamma tafa'a anhu qala alama jallattumuni qala innaka sallaita salatan bi ghairi wudu'in. Babul wudu'i. Hadza babun fi bayanil wudu'i. Ini bab menjelaskan tentang wudu ya.
Akhraja Syaikhani an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeluarkan, meriwayatkan dua syekh yang dimaksud Abu Bukhari dan Muslim, hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian idza ahdasa, apabila dia berhadas, apabila dia batal, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu kembali. Ya, jadi betapa dari hadis ini kita pahami wudu itu ada batalnya gitu ya. Nah, wudu itu karena bersentuhan ya dengan ajnabi ya, orang yang bukan mahramnya, kentut ya, kemudian memegang kemaluan punya sendiri, punya orang lain atau punya binatang. Walaupun ini yang terakhir ini terjadi ya proses ya, awalnya itu orang megang kemaluan itu nggak batal. Ya, jadi ada orang yang bersolat kemudian gatal dia, ya gatal. Kemudian karena gatal betul, tangannya dimasukin ke sarung, digaruk. Mungkin orang dulu itu zaman dulu kan nggak pakai sempak. Mungkin, saya nggak tahu ya. Zaman dulu kan nggak ada sempak. Jadi waktu garuk kan kena tuh ke sempak. Tapi dia was-was juga, dia tanya, atawaddu ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu? Kata Nabi tidak. Ya, wa huwa bid'un ya ka'adha'i fi badani. Kemaluanmu itu seperti anggota tubuhmu. Jadi megang kemaluan sama aja megang hidung, megang telinga, megang tangan. Tetapi pada akhirnya ini dimansuhkan hadis ini, sehingga ya masahadzakarahu falyatawaddo, siapa yang memegang kemaluannya hendaklah berwudu. Nah di sini juga idza ahdatsa hatta yatawaddo, kalau dia batal harus berwudu lagi. Ya. Wa Abu Syekh an Abi Mas'udin, meriwayatkan Abu Syekh dari Ibnu Mas'ud ya. Amaro bi abdin, itu tulisannya bener amaro itu. Umirah ya. Ya. Umiro bi abdin min ibadillahi ta'ala yadrabu fi qabrihi mi'ata jaldatin. Ya. Diperintahkan seorang malaikat kepada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Ta'ala untuk dipukul di kuburannya. Ya, berapa pukulannya? 100 ya, 100 jilid, 100 kali jilidan ya, pecut ya. Ini yang mecut ini bukan orang, malaikat. Kira-kira pecutannya kayak apa? Subhanallah, bisa jadi ya pecutannya lebih sakit ketimbang yang mecut manusia. Falam yas'alu yad'u hatta sarat jildatan wahidatan. Terus menerus ya, orang yang dipukul itu meminta dan memohon agar supaya dihentikan, sampailah pada pukulan yang terakhir. Famtala'aq qabruhu naran, sampai-sampai penuh ya kuburannya itu dengan ya api, saking banyaknya pecutan yang dilakukan kepada orang di dalam kuburannya itu kan. Falam martafa'anhu, maka tatkala diangkat ya, sudah tidak dipukul lagi. Qala, berkata orang yang dipukul di dalam kuburan itu, ala ma jallattumuni, mengapa kau memukul aku? Kata yang mati ini nggak tahu, yang di kuburan ini dia nggak tahu kenapa sebabnya saya dipukul.
Qala, kemudian malaikat itu mengatakan, innaka sholaita sholatan bi ghairi tuhurin. Sesungguhnya kau kalau sholat itu tidak dengan berwudu. Jadi ada sholatmu pada waktu itu, ya, sholatan satu sholat bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, artinya tanpa berwudu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Pembahasannya itu begitu. Kadang-kadang, apalagi kalau yang sudah tua, ya, kadang-kadang yang ada keraguan. Ini udah batal atau belum ya? Nah, tada teorinya ada hadis yang mengatakan dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang kau ragu menuju yang tidak ragu. Jadi kalau dari pagi umpamanya, ya, dari maghrib kita berwudu, sebelum wudu kemudian kita sholat maghrib itu. Kemudian waktu masuk sholat isya masih ada wudu apa enggak? Maka ada keraguan, ya, ada keraguan dengan, ya, masuknya sholat isya udah batal apa belum? Itu menurut hukum dak ma yaribuk, tinggalkan yang kau ragu. Pada saat itu yang ragu dia batalnya. Ya, Wan, jangan berhenti di situ. Angkal ya. Lagi ngomong apa gue lupa dah. Ragu, tinggalkan. Tinggalkan. Jadi pada saat itu waktu sholat isya masih punya wudhu apa enggak? Maka yang ragu itu batal. Udah batal apa belum? Itu yang ragu itu batal. Maka dalam kaidah itu al yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi yakini saya masih punya wudhu. Dalam kaidah itu begitu. Nah, oleh karena itu ada tradisi yang bagus bahwa kesunahan yang diajarkan itu tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Walaupun masih wudhu, setiap kali mau masuk sholat wajib berwudhu. Al-wudu ala tuhrin, berwudu dalam keadaan suci. Nah, dengan yang semacam itu tidak bisa terkena keraguan, was-was di dalam hati. Nah, Bapak, Ibu-ibu, ini lebih aman kalau dalam situasi semacam itu sudah wudu aja. Tapi secara hukum, kalau yang ragunya batalnya, maka kita masih punya wudu. Kalau ragunya berwudunya, berarti kita tidak punya wudu. Dak ma yaribu ila ma la yaribu. Ya, tinggalkan yang kau ragu, buang tuh yang ragu. Yang ragu yang mananya? Berwudunya apa batalnya? Ila ma la yaribu, ambil yang tidak ragu. Ya. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Wa mararta bimazlumin falam tansurhu, ya. Dan kau pernah berjalan lewat ada orang yang dizolimi tapi kau tidak memberikan pertolongan. Jadi wudu, sholat lupa, kalau dia tidak berwudu, ada orang dizolimi tidak, ya, memberikan bantuan, itu ada resikonya. Jadi kalau ada orang sedang, maaf ya, umpamanya kan sering di jalan ini, ada orang, satu orang dikeroyokin banyak, ya, gara-gara itu kesenggol, kira-kira gitu. Kemudian yang nyenggolnya sama yang ada warnanya itu, ada gengnya gitu. Akhirnya panggil kumpul banyak karena dia memang, ya, jumlahnya besar, malah dikeroyokin 1 lawan 3. Nah, itu namanya mazlum.
Kita mesti tolong sebisa kita mampu melakukan. Gak boleh kita nengok terus kabur. Kalau memang kita tidak mau resikonya, paling tidak kita telepon sama polisi. Ini ada orang dianiaya. Nah, kalau kita tinggalkan, kita tidak peduli dengan kezaliman orang lain, ya, maka ada akibatnya. Nah, yang paling sering terjadi itu di lingkungan kita. Ada orang yang suaminya itu KDRW, jadi lebih dari KDRT gitu. Kalau KDRT mah cuma mukul doang. Ada yang KDRW gitu, lebih dari sekedar memukul umpamanya. Kita tahu ketika kita mau memberikan pertolongan, istri bilang, wah itu urusan rumah tangga orang lain, gak usah ikut campur. Kalau cuma sekedar ribut, boleh kita tidak ikut campur. Tapi kalau sudah KDRW, KDRT, KD Lurah, harus ditolongin, ya, harus diberikan pertolongan. Nah, kalau kita tidak mau, maka undang PRT, undang beberapa orang supaya tidak terjadi mazlum itu tadi. Ya. Wal Baihaqi an Salmana, meriwayatkan Imam Baihaqi dari Salman, idza tawaddo'al abdu, apabila berwudu seorang hamba, tahatat anhu dzunubuhu, ya maka akan dihapus bagi orang itu dosanya, kama tahata warakatu hadhihi syajarati, sebagaimana gugurnya dedaunan pohon ini. Nabi ada pohon. Pohon ini rontok, di bawahnya ada daunnya. Ya, daun yang kering rontok dari pohon itu. Nabi mengatakan orang yang berwudu, ketika dia berwudu itu dosanya rontok seperti daun ini rontok dari pohon. Cuma kita melihat enggak? Kita enggak lihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita basuh muka, dosa yang di muka kita itu jatuh. Waktu kita basuh kedua tangan kita itu, dosa kita dengan tangan kita itu jatuh. Ya, begitu juga telinga pada kaki. Jadi kalau seandainya dosa itu ditampakkan pada kita, maka sesungguhnya kita malu melihat muka kita dari lantaran ya dosa yang begitu banyak. Umpamanya ya, ada melenting satu bernanah itu dosa gambarannya. Maka kalau dosa kita itu diperlihatkan, bisa jadi kita malu melihat muka kita sendiri dari banyaknya nanah yang ada di muka kita. Bau kotor, malaikat tidak mau mendekat. Nah, tetapi ketika dia taubat, ketika dia berwudu itu bersih, rontok. Jadi bagus ketika dia batal dia wudu, ya dijadikan amalan kesehariannya. Wa Muslimun an Abi Hurairah, meriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, idza tawadda al abdul muslimu awil mu'minu fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi. Apabila berwudu seorang hamba yang muslim atau dia mukmin, fa ghassala wajhahu, kemudian dia basuh mukanya, kharaja min wajhihi, maka keluar dari mukanya kula khati'atin nazara ilaiha bi'aini, setiap kesalahan yang dia memandang kesalahan itu dengan matanya. Bapak Ibu sekalian, kita banyak nggak dosa di mata kita? Banyak sekali. Apalagi kalau keluar rumah. Yang laki nih bapak-bapak yang banyak keluar rumah. Ada sekarang kan wanita cantik-cantik, baju adiknya dipakai. Artinya nggak memenuhi syarat gitu. Ada yang beli bahan nggak cukup, sehingga kalau nggak udelnya kelihatan, bempernya kelihatan. Ada yang memang tidak terlalu panjang dan lain sebagainya. Jadi orang hemat, beli pakaian juga hemat. Tukang jahitnya seneng. Ya, tukang jahitnya seneng karena jahitnya nggak banyak gitu.
Nah itu ada kotor di mata. Lihat tetangga, ya. Apalagi kalau tetangganya perkawinannya musibah. Tahu perkawinan musibah. Suaminya jelek, betul bininya cakep. Nah itu perkawinan musibah. Melihat dia, kalau kita melihat dia itu kapan nih lakinya mati. Ya, ditungguin jandanya maksudnya. Itu semua dosa. Begitu juga sebaliknya bagi wanita itu. Lihat di laptop, di HP, ya apalagi banyak nih ibu-ibu yang di pinggir laut sana di Tanjung Priok dengan idolanya itu Korea ini dan itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dosa di mata, ada dosa di telinga. Ketika kita datang, kita terperangkap karena ternyata kelompok itu sedang lagi membicarakan yang tren. Hak politik memang benar Bapak Ibu sekalian, kita punya hak politik. Tapi kita jangan mau masuk pada pembicaraan kepada sosoknya. Maaf nih, kita tidak setuju dengan presiden. Ketika membicarakan sosoknya, aib-aib pribadinya itu ketika dibicarakan itu bukan hak politik, itu mah aib. Itu mah ghibah. Ya itu banyak orang nggak bisa memisahkan mana hak politik, mana dia sedang melakukan ghibah. Telinganya kotor, matanya kotor, ya mulutnya kotor, tangannya kotor, najis semua. Nah kalau itu ada hubungannya sama Allah, maka kalau dia wudhu rontok, seperti rontoknya dedaunan kering dari pohon. Tapi kalau sudah menyangkut urusan orang banyak, tidak rontok dengan wudhu. Harus istihlal, minta halalnya dia. Ya, tetangga kita nih yang kita omongin mulai. Nah, kita harus datang minta maaf. Bagaimana supaya dimaafin? Kalau kita kasih tahu kan malah jadi tambah marah. Kirimin beras dulu, ya kirimin beras, kirimin makanan. Udah biasa, udah akrab bilangnya, saya minta maaf ya kalau ada kesalahan. Wah lu malu apa aja juga gua maafin. Aman udah, ya. Jadi pintar-pintar kita. Tapi ibu jangan suuzon. Besok nih beneran ada Pak Rasman bawain makanan, wah jangan nih ngomongin gua, belum tentu juga. Ya. Itu cuma salah satu cara saja. Ya, kapan dia keluarnya ma'al ma'i, bersama jatuhnya air dari muka. Ya. Au ma'a akhari qatratil ma, atau akhir dari tetesan air wudhunya. Ya, kenapa? Ulama-ulama mengatakan kalau habis wudhu jangan dilap. Biarkan dia netes. Nah nanti kalau dia sudah tidak netes baru boleh dilap. Jadi kalau baru rapi wudhu itu masih ada tetesan, jangan. Makruh dilap. Kenapa? Supaya semakin banyak bilangan dari tetesan yang jatuh dari muka, tangan, dan dari kaki. Selesai sudah tidak ada ya tetesannya baru dilap. Ya prakteknya seperti itu. Karena bisa jadi dia jatuhnya pada tetesan yang akhir. Jadi seperti makan. Kenapa makan tidak boleh disisai, harus habis? Jadi Nabi itu kalau makan itu sampai seperti ini. Nah, ya kalau masih ada sisa-sisa gitu, begini. Kata Nabi bisa jadi keberkahannya itu di biji yang terakhir itu, dari satu butiran yang terakhir bisa jadi yang kita masuk. Jadi dari awal enggak. Nah kalau kita habiskan semua, insya Allah ada rahmat yang masuk ke tubuh kita. Nah sekarang nih bapak-bapak ibu-ibu, ada yang mau nggak makan, habis makan gitu di restoran? Ada yang mau mau? Kayak apa gitu ya. Nah Bapak, ini memang jadi masalah. Bahkan
ada penyakit di masyarakat itu. Kalau undangan, makannya itu ngambil apa aja diambil. Nanti disisain dari makan. Saya pernah lihat itu. Jadi saya sedih gitu, anak muda yang semuanya dagingnya, telurnya, daging macam-macam numpuk gitu makan. Makannya setengah. Habis itu taruh di tempat, di bawah di kursi. Kan dia sebenarnya dalam hati saya itu masih satu piring untuk satu orang lagi kebuang. Gak boleh punya sifat seperti itu. Apalagi kalau dia sengaja. Ya, memang supaya nanti tamu yang terakhir biar dapat nasi doang. Seandainya dia tidak sengaja juga itu gak boleh. Mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, ya. Orang yang suka mubazir itu saudaranya setan. Jadi hal-hal yang kecil ini kadang-kadang seperti itu. Nah, sampai air wudhu itu nggak boleh dihapus. Karena bisa jadi jatuhnya, rontoknya itu air wudhu yang mana bisa jadi yang terakhir. Faida ghasala yadaihi, apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadaihi kulla khati'atin, ya batosyakha yadahu, maka keluar dari tangannya kesalahan yang ia melakukan kesalahan itu dengan tangannya ma'alma, bersama dengan jatuhnya air. Melakukan apa dia? Kesalahan apa yang dia lakukan? Waktu dia berwudu jatuh tuh dosanya bersamaan dengan air yang di tangan. Au ma'a akhir qatril ma, atau akhir dari tetesan akhir membasuh tangan. Wa fa'iza ghasala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharaja min rijlaihi kullu khati'atin masyakha rijlahu. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluar dari kedua kakinya itu setiap kesalahan yang ia berjalan melakukan kesalahan itu dengan kakinya. Ma'al ma'i, jatuhnya bersamaan air yang dibasuh di kaki. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga dia keluar bersih, naqiyan, bersih minadz-dzunub, dari segala dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi orang yang sholat itu kenapa mesti berwudu? Dia mesti bersihkan dulu dari kotoran. Karena dia mau menghadap Allah, maka harus dibersihkan dulu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu diundang besok diterima Pak Jokowi di istana. Berangkat ke istana mandi nggak? Mandi, pasti pakai bajunya yang bersih. Nah, begitulah ilustrasi ketika kita mau menghadap sama Allah, harus mandi. Mandinya dengan wudu. Dibersihkan dosanya. Ya, dosa-dosa itu sehingga hilang. Wa Abu Dawud an Ibnu Umar, meriwayatkan hadis Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar, man tawaddo'a ala tukhrin, barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, masih wudu, masuk waktu sholat, wudu lagi, ya, kutiba lahu asyru hasanatin, dituliskan bagi orang itu 10 kebaikan. Nah, Sayyidina Umar itu termasuk orang yang mengamalkan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Zuhur, asar belum batal, tetap dia berwudu. Tuh, asar berwudu, ketemu maghrib, berwudu lagi. Maghrib, sholat maghrib, isya belum batal, wudu lagi. Walaupun sebenarnya boleh. Di kalangan para ulama itu ada yang sholat subuh menggunakan wudhu sholat maghrib. Syekh, ya, Abdul Qadir Al-Jilani itu kalau sholat subuh itu adalah wudhunya wudhu sholat isya. Berarti sepanjang malam tidak tidur. Berarti sepanjang malam wudhunya nggak batal.
waktu subuh pakai wudhu. Kok bisa nahan kencing? Minumnya sedikit. Ya, ulama mutasawwif itu makannya sedikit, minumnya sedikit. Kalau kita kena AC dikit kencing terus ngapa? Airnya banyak. Ya, karena menurut teori, kalau menurut kesehatan jangan kurang dari 6 liter. Kalau kurang dari 6 liter kasihan ginjalnya berat. Itu kajiannya menurut ilmu kesehatan. Sama tidur, nggak boleh kurang yang dewasa, apalagi sepuh, nggak boleh kurang dari 6 jam. Kalau kurang dari 6 jam, cepat capek, cepat lelah, dan regenerasi, ya sel-sel aktifnya itu lambat, cepat kelihatan tua. Sama Nabi bilang, tidur jangan banyak-banyak, tapi bangun malam. Bagaimana sholat malam? Nih, ruku. Balik lagi, kemudian sujud. Nah, pada saat sujud itu, darah dari jantung itu disemprotkan ke otak. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semakin panjang rukunya, sujudnya semakin bagus. Kalau yang tidurnya kurang, sholatnya, rukunya, sujudnya lama. Nanti di pagi hari dikatakan ajmalu wajhan fil bukur. Orang yang paling ganteng di pagi hari. Wanita yang paling cantik di pagi hari. Kalau bangun malam. Jadi cukup tidur 4 jam. Sholatnya aja tambah dengan sholat. Karena kita kurang tidurnya. Begitu caranya. Nah, kajiannya seperti itu. Jadi kalau orang yang minumnya banyak, dorongannya makannya banyak. Atau makan banyak, minum banyak. Makan banyak, minum banyak, tidurnya banyak. Itu udah gitu, rumusnya gitu. Ya, di kalangan ulama-ulama itu ada yang makannya itu 2 hari sekali. Ada yang makannya 3 hari sekali. Ada yang makannya seminggu sekali. Makannya. Kalau kita sehari 3 kali, Pak, itu belum termasuk berkat. Berkat lain lagi, nanti ngambil lain lagi. Ya. Bagaimana nggak mau kencing mulu, nggak mau buang air, ya? Karena memang kita suka. Sepanjang itu halal, boleh-boleh. Ya. Tapi jangan ditinggalkan, kita tidak melakukannya, ya, sampai meninggal. Kewajiban sholat. Wahaka Al-Ghazali meriwayatkan, menghikayatkan Imam Al-Ghazali annahu ru'iya, ya, ba'dul mauta fil manami. Sesungguhnya Imam Ghazali pernah melihat, ya, dalam tidurnya itu pada sebagian orang yang sudah meninggal dunia. Imam Ghazali dimimpikan orang-orang yang sudah meninggal. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada orang yang meninggal, kaifa halu? Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Faqala shallaitu yawman bila wudu'in. Dulu aku pernah melakukan satu sholat tanpa wudu. Maksudnya apa? Sebenarnya dia sudah batal. Ya, sebenarnya dia sudah batal. Tapi dia nggak sadar, tidak berhati-hati, dia anggapnya masih punya wudu. Fawakkala ala dzibin. Maka Allah mengirimkan satu serigala yaru'uni fi qabri, yang menakut-nakuti aku di dalam kuburan. Enak nggak kira-kira kalau di dalam kuburan di samping bunyi suara serigala? Takut, sedih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betapa pentingnya, ya, kalau sebelum melakukan sholat itu perhatikan dulu, udah batal atau belum. Nah, sholat itu batal bisa jadi wudunya sah tapi dia mutanajis. Ini banyak anak-anak muda, ya, ibu-ibu muda. Ibu-ibu tuh pakai legging. Kalau anak-anak laki ini banyak levis yang pensil ya, yang bawahnya kecil.
Itu waktu dinaikin levis itu cuma 1/4 betis. Kencing dia. Maka kencingnya itu menciprati celana. Saya nggak tahu sih ibu-ibu kencingnya gimana, nggak tahu saya. Sekali-sekali dipikir. Umpamanya gitu ya, diangkatnya nggak tinggi, kemudian ya dia cebok, dia menganggap dia sudah bersih, dia wudhu, kemudian dia sholat. Wudhunya nggak sah karena mutan najis. Jadi kalau memang levis, celana yang pensil itu tidak bisa diangkat sampai dengkul, kalau mau pipis buka. Saya ini model baju saya semacam ini bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena saya kalau pipis harus dibuka. Nggak bisa kalau nggak dibuka ini pakaian bawahan saya. Jadi itu lebih aman. Ya, nah apalagi sekarang kan semuanya tempat kencing kita ini hukumnya makruh semua. Kenapa makruh? Karena keras, lantainya keras semua. Padahal dianjurkan sama Nabi itu kalau kencing itu tempatnya itu jangan yang keras. Ya, pada tanah yang gembur sehingga ketika kencing kita langsung diserap oleh bumi. Nah kita ini semakin kemari masjidnya, musolahnya, rumahnya makruh semua. Apa yang saya maksud ingin katakan? Berarti hati-hati kita kalau mau kencing. Terutama ini orang laki di masjid itu memang diarahkan kencing itu berdiri. Nggak ada bedanya masjid dengan hotel. Kenapa tidak ada bedanya? Karena yang bikin wastafel, yang bikin tempat pipis itu adalah orang-orang yang non-muslim. Ya, jadi kencingnya berdiri. Padahal Nabi mengatakan la yabulanna ahadukum qaiman. Jangan sekali-kali kencing berdiri. Nggak boleh sama Nabi. Nah ini menarik nih, saya ceritakan. Pada suatu saat Nabi kencing berdiri. Ya, di salah satu perjalanan Nabi kencingnya berdiri. Kata sahabat, nah lu, Nabi berdiri. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada wahyu yang membatalkan ketetapan yang sebelumnya yang melarang kencing berdiri? Kata Nabi, bukan, aku sakit pinggang. Jadi sakit pinggang tidak bisa jongkok. Kalau begitu dari dua hadis ini, ya di jam'ur riwayah, dikawinkan dari dua riwayat ini, kalau tidak sakit jangan kencing berdiri. Ada satu riwayat, Sayyidah Aisyah bilang gini, siapa yang bilang Nabi pernah kencing berdiri, pembohong dia. Faqad kadzdzab, pendusta dia. Tapi sahabat lain mengatakan aku pernah lihat Nabi berdiri. Apakah sahabat ini berbohong? Nah, sehingga ulama, ya, para periwayat hadis itu mengatakan begini. Apabila hadis itu berkenaan di dalam rumah, maka perkataan keluarganya lebih utama ketimbang mendengar perkataan dari sahabat yang lain. Tapi apabila perbuatan itu dilakukan di luar rumah, maka sahabat yang terdekat lebih utama untuk didengarkan ketimbang perkataan istri. Karena terjadinya di luar. Nah, jadi kesimpulannya, kencinglah yang menyebabkan orang bermasalah. Ya, kencing ini. Jadi, ini di dalam bahasa, ya, min itlaqil wudu wa iradatil istinja. Disebutnya wudu tapi masuk di dalamnya itu cebok. Bebersihannya izalatun najasah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar ya. Ya, saya menyampaikan hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aktsara azabil qabri minal baul."
Sesungguhnya mayoritas orang disiksa di kuburan seperti kasus-kasus ini minal baul, sebabnya itu kencing. Jadi bukan kencingnya. Jadi yang dimaksud kencing adalah ceboknya. Izalatun najasahnya orang tidak bisa. Ini bukannya orang biasa, Ustadz nggak hati-hati. Nanti di dalam kuburnya itu ada serigala terlalu sepanjang tahun. Berapa lama terus pusing kita takut dengan serigala itu. Ya, bahkan Nabi pernah lewat satu kuburan, 2 kuburan itu sedang disiksa. Salah satu kata Nabi, yang ini disiksa ini kencingnya nggak beres. Kencingnya nggak bagus. Maksudnya ceboknya nggak bersih. Nah, bukan tidak mustahil adalah gara-gara korban mode itu tadi. Ibu-ibu kalau pakai legging bawahnya keras nggak itu? Nah, kalau yang nggak bisa diangkat, lepas. Kalau bisa diangkat, harus di atas lutut kalau mau cebok. Ya, hati-hati. Ini yang ngomong bilang banyak bencana ini gara-gara kencing. Ya, jadi diceritakan seperti itu. Fahali ma'ahu fi su'i halin. Maka keadaanku bersama dengan seekor serigala itu fi su'i halin, dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Buruk maksudnya nggak menyenangkan. Enak nggak Pak kalau di samping kamar kita itu ada serigala yang suaranya lapar gitu, mau nerekam kita. Nggak bakalan tidurnya nyenyak. Bagaimana seandainya di dalam kubur ya seperti itu gambarannya. Gara-gara apa? Pipisnya nggak bagus. Wahukiya anahu ramadat ainul junaidi marratan. Dihikayatkan bahwa pernah sakit mata Junaid ya Al-Baghdadi pada suatu saat. Ini Al-Junaid Al-Baghdadi ini seorang tokoh ulama besar di Irak. Baghdad itu kalau sekarang itu Irak ya. Matanya sakit. Faqalat tibu, maka mengatakan dokter. Ketika dia berobat matanya, dokternya mengatakan, ya intaridu ainaika falatu silu ilaihi mamaun. Ya, apabila kau ingin kembali matamu, artinya pengen sehat, falatu silu ilaihi mamaun, maka jangan sampai kedua matamu itu kena air. Kata dokternya semacam itu, tabib. Falamma zahabat tabibu tawaddu'a wa shalla. Maka tatkala dokter itu pergi, dia wudu. Wudu otomatis kena air matanya. Wa shalla, dan dia sholat. Ya. Wa nama, kemudian dia tidur. Fabari'at ainuhu, ketika dia bangun tidur matanya sembuh. Ya, padahal dia melanggar perintah dokter. Fasami'ah hatipan yakul, maka ketika itu dia mendengar ada suara yang tanpa ada sosoknya. Hatib namanya. Suara tapi tidak ada wujudnya. Yakulu mengatakan suara itu, Tarokal Junaidu ainahu fi ridaya. Junaid meninggalkan matanya di dalam keridoanku. Artinya sahabat Junaid lebih baik buta, asalkan Allah ridho. Masa gara-gara sakit mata nggak sholat? Nggak wudu kan berarti nggak sholat. Suara itu mengatakan Junaid meninggalkan matanya. Artinya matanya buta, nggak penting sama dia, ketimbang dia tidak mendapatkan keridoanku. Falamma talaba minni, ya, al-jahannamuna, al-jahannamu maimuna bidzalikal azba la ajabtu. Seandainya dia minta kepadaku
ya, agar dia mendapatkan yang demikian itu, la ajab tuh pastilah aku penuhi. Kalau dia minta sembuh, pasti aku berikan sembuh. Fala maja'a tabibu wa ra'al aina sahihatan. Ketika dia datang tabib dan melihat Junaid, matanya malah sembuh. Matanya malah sembuh. Qala, bertanya si tabib itu tadi, ma fa'alta? Apa yang kau lakukan kau bisa sembuh? Qala tawadda'tu wa shallaitu. Aku pakai wudu dan aku pakai sholat. Jadi melanggar dari pantangan yang ditetapkan oleh dokter. Wa kana tabibu nasraniyah. Dan ketika itu tabibnya itu orang Nasrani. Fa'amana fil hali. Maka si tabib itu beriman, masuk Islam ketika itu juga. Jadi menurut teori nggak boleh kena air, Junaid bilang, masa gara-gara sakit begini nggak mendapatkan keridhaan Allah, malah nggak sholat, nggak mau. Seakan dia mengatakan, biarkan buta ini daripada aku tidak mendapatkan keridhaan Allah. Ya, akibatnya bukan cuma sembuh, tetapi fa'amana fil hali. Tabibnya itu tadi, ya, dokternya itu tadi masuk, ya, beriman dan masuk Islam. Waqala, dan dia mengatakan hadza ilajul khaliq lal makhluk. Ini adalah obat dari Sang Maha Pencipta. Khaliq, ya, ilajul khaliq ini adalah pengobatan yang dilakukan oleh Allah. Ya, lal makhluk, bukan obat yang bersifat makhluk. Orang nggak boleh kena air, malah dikenakan air. Wa kuntu ana armadu wa kuntu anta tabib. Dulu aku punya sakit mata. Ya, wa kuntu anta tabib, dan dulu engkau adalah seorang tabib. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sudah menyangkut keimanan. Ini ada orang yang nggak mau divaksin. Alasan dia bahwa mati itu penyebabnya buat macam-macam, karena corona itu tidak membunuh. Corona itu seperti pisau. Ketika dipakai untuk melakukan membunuh, orang itu mati gara-gara pisau. Tapi apakah yang membunuh itu pisau? Logika berpikirnya. Orang ditembak itu mati. Tetapi apakah mati itu pistol yang membunuhnya? Bukan. Ada orang yang melakukannya. Maka menurut dia, corona itu tidak membunuh. Bila Tuhan tidak jadikan itu menjadi pembunuh untuk dirinya. Maka Mbak, dia nggak mau dia vaksin. Dia usaha aja, dia jaga saja. Nah, kenapa? Memang ada ya riwayat-riwayat yang semacam ini. Yang mereka itu yakin. Dan alhamdulillah karena dia tingkat keyakinannya pol. Nggak kena. Tapi bagi orang yang kayak kita ragu-ragu, insya Allah kena. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita masih pada makom ikhtiar, ikhtiarnya harus maksimal. Kalau kita sudah sampai pada makomnya tawakal kepada Allah, jangan ragu-ragu. Nah, jadi ini ada dua kedudukan, ada dua makom. Yang makomnya itu antara makom ikhtiar dengan makom tawakal. Orang kalau sudah tawakal, dia nggak penting nanti karena menurut dia memang Tuhan memberi rezekinya bukan sehat tapi mati. Dan dia selalu ridho ketika sesuatu itu yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini memahaminya begitu. Sehingga kadang-kadang yang kita nggak suka itu pemahamannya belum seperti itu, tapi sombongnya, gayanya luar biasa. Saya pernah kumpul begini ya, undangan nih. Saya pakai masker, ya, pakai masker.
Semuanya diam. Tetapi ketika ada ustadz yang lain datang, dan ini orang ini lebih tua, ini ustadznya lebih muda, dan dia akrab, dia bilang, pakai masker kayak penyamun. Jangan begitu. Kalau memangnya kita nih makomnya makom ikhtiar, pakai. Kalau makomnya tawakal, jangan pakai. Jangan menghina orang yang pakai. Walama dia yang kena nih. Jadi bisa jadi kenanya itu bukan itu, sombongnya itu yang menyebabkan Allah tidak suka. Nah, jadi dua kedudukan ini biarkan kedudukan itu ya berjalan, kedudukan itu masing-masing. Tetapi kita jangan marah ketika ada orang yang punya sifat tawakalnya seperti itu. Dia nggak mau pakai masker, dia nggak mau suntik. Dia bilang yang membunuh cuma satu. Yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Corona itu manusia. Sama dengan pisau yang di rumah. Enggak membahayakan siapapun. Biarkan aja, jangan dihina. Tapi dia juga jangan menganggap jelek orang yang pada makom ikhtiar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, seperti itulah ya. Hendaknya kita memberikan sebuah pemahaman. Saya kira ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pelajaran kita ini. Silakan kalau ada pertanyaan, karena ini tawakuf Ramadan, menjelang Ramadan. Pertanyaannya baik yang berkenaan dengan kajian kita atau berkenaan dengan Ramadan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bertanya, ya silakan. Ya silakan. Ada. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya akan bertanya mengenai Ramadan. Insya Allah kita ketemu bulan Ramadan. Dan umumnya sudah bertahun-tahun, terutama kami ibu-ibu, rajin sekali membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau nggak khatam rasanya kurang afdol. Malah ada yang sampai 2-3 kali khatam. Pertanyaan saya adalah, dikaitkan dengan Al-Baqarah 185. Al-Quran huda linas wa bainati minal huda wal furqan. Kalau kita sekedar membaca tapi tidak paham bagaimana Quran kita jadikan huda, petunjuk. Kedua, di Ali Imran 134. Allazi yunfiqun, yaitu yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal uidat lil muttaqin. Surga itu diberikan kepada orang-orang yang takwa. Kita tahu takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita mau menjalankan perintah Allah, kita nggak paham Quran? Pertanyaan saya adalah, bagaimana solusinya yang baik? Kita ingin ngaji Quran, apa sekedar reading, baca saja tanpa tahu makna? Atau kita mengaji walaupun hanya surat Al-Baqarah, An-Nisa atau Al-Imran, tapi kita tahu, paham, dan kita amalkan. Sebagaimana perintah Allah, huda linnas, wa bainati minal huda wal furqan. Terima kasih Pak Ustaz atas solusi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran itu yang ada di hadapan kita itu adalah Quran dalam arti fisik. Quran dalam arti yang ada di hadapan kita. Kalau Quran yang diartikan sebagai sebuah makna, maka kita membaca hadis, kita mendengarkan pendapat para ulama yang kesemuanya adalah intisari daripada Al-Quran, maka itu juga namanya memahami Al-Quran. Pengajian ini semacam ini kan nggak baca Quran, tidak menyebut ayat-ayat Al-Quran, ini juga
belajar Al-Quran karena substansinya, isinya bersumber dari Al-Quran. Di dalam ayat dikatakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu kalau berkata bukan atas keinginan dia. Tadi hadis-hadisnya saya bacakan, bukan maunya dia. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali ada wahyu lebih dulu datang kepadanya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mendengar kebaikan dari ibu bapak kita, dari ustadz kita, dari dalam Al-Bapan, itu juga namanya belajar Quran secara substansial. Tetapi kalau membelajar Al-Quran, memahami Al-Quran, maknanya Al-Quran itu diterjemahkan dan ditafsirkan, harus pegang tafsir, bukan pegang terjemahan. Ya, harus pegang tafsir karena Al-Quran hanya bisa ditafsirkan bagi orang yang sudah menguasai 8 disiplin ilmu. Saya mau kasih ulangi lagi nih. Al-Quran hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah menguasai 8 ilmu. Ilmu nahwu pertama, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantik, ya, nanti dalamnya ilmu nasikh mansukh, ilmu am dan khas, dan semua ilmu-ilmu yang pendukung lainnya itu baru orang bisa mengerti Al-Quran. Nah, mau yang diartikan yang mengerti Al-Quran yang kedua apa yang pertama? Kalau kita mendengar Al-Quran, kemudian kita mengerti terjemahannya, itu baru tarajum namanya. Baru mengerti terjemahannya. Belum tadabbur. Nah, oleh karena itu, ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang bagus itu, kalau mau khataman itu, 2 dia melakukan. Orang yang membaca Al-Quran tanpa mengerti, ya orang baca Al-Quran tanpa mengerti artinya, dia mendapatkan pahala. Baca Quran, ya baca Quran, tapi dia tidak ngerti artinya, dia mendapatkan pahala. Bahkan orang yang baca Quran, kalau dia terbata-bata, maka dia mendapatkan pahala tambahan dari memaksakan diri terbata-bata. Tapi kalau orang ingin melakukan itu dengan pengertian memahaminya, kita yang hadir di sini belum mampu. Karena harus menguasai disiplin 8 disiplin ilmu itu. Para masyayikh kalau kita lihat ikut pengajian di ya siaran langsung itu yang di Mekah, di Madinah itu ya, yang malam itu 24 jam itu, kalau yang punya decoder TV berbayar itu siaran langsung. Mereka setiap minggu itu menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Masuk ya pada surah Yusuf nangis sedih gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan tadabburul ayat. Nah, kita belum masuk nih, semua yang hadir ini belum masuk semua. Karena belum menguasai 8 disiplin itu. Jadi kelas kita apa? Baca saja. Baca saja, hatamkan saja. Karena apa? Memang dari kecil tidak belajar bahasa Arab. Kita belum menguasai 8 disiplin itu. Ya, jadi kalau kita mau mengerti, mau tadabbur ayat, ya mesti harus buka kitab tafsir dengan 8 disiplin. Jadi kita jangan putus asa. Kalau kita nggak bisa kelas 6, ya kelas 2. Kelas 1 masih disebut sekolahan juga. Anak sekolah juga, bukan kelas 6. Kalau kita bukan anak SMA, biar TK juga disebut anak sekolahan juga. Jadikan lakukan ibadah menurut kemampuan kita masing-masing. Ukur kemampuan kita dengan bagaimana kita ya sesuai dengan adanya. Jangan mengukur baju di badan orang lain.
ya lakukan ibadah berdasarkan kemampuan kita. Ya, saya kira itu. Baik Bapak-bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita berdoa, ini ada permohonan dari keluarga untuk membacakan Al-Fatihah khusus kepada Bapak Bambang Hartono bin Haji Sutono, ya, yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan, ya, beliau sudah cukup lama ini, mudah-mudahan Allah kembalikan, ya, kesehatannya, diberikan rezeki yang besar sehingga segala sesuatunya menjadi mudah. Begitu juga kepada Bapak, ya, dan Hajah, ini Bapak Haji Sutono, ya, bin Sardi. Sekaligus juga doa, ya, dihadiahkan kepada keluarga nih dari ini yang dibawa ini almarhum, ya Wan, ya. Almarhumah Ibu Haja Nasri binti Purwa, almarhum Haji Wang Sabrata bin Fulan, almarhum Haji Suparjo bin Haji Wang Sabrata, almarhum Haji Iksan bin Wirta, almarhum Haji Santoso bin Mairan Hadi, almarhumah Kaswen binti Basar, almarhumah Siti Aisyah binti Niti Disastra, almarhumah Hajatinah binti Wang Sabrata, almarhumah Martini binti Fulan, ya, almarhumah Ruhisa binti Wang Sabrata. Begitupun dengan yang dalam sakit ini Ibu Dastem bin Wang Sabrata, Bapak M. Thohir bin Suparjo, Anallaha yakdi hawaijana wa hawaijil muslimin wa hawaijil al-hadirin wal hadirat fi hadzal majlis wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, Ibu sekalian, sebelum doa, saya 1 tahun terakhir ini bisa jadi, ya, ada kesalahan dalam berucap, bersikap, dan berperilaku. Tapi pahamilah bahwa saya tidak, dari rumah itu tidak pernah menginginkan melakukan sesuatu, nggak pernah. Jadi saya melakukannya itu terserah Allah. Jadi dia akan mengalir seperti air mencari dataran yang rendah. Tapi bisa jadi dari perkataan itu ada yang, ya, merasa kurang paham, sikap yang kurang tepat, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, kepada Bapak Ibu, karena kita mau Ramadan, kita saling memberi maaf satu dengan yang lain. Adapun kalau itu kesalahannya dari Bapak Ibu, maka keluar dari ruangan ini saya sudah memaafkannya sebelum Bapak Ibu memintanya. Sehingga, ya, di antara kita sudah tidak ada dosa. Saya sudah mengakui kesalahan saya, kekurangan saya, dan saya sudah minta maaf pada Bapak Ibu sekalian. Selebihnya, ya, fa'amruhu mufawwadun ilallah, ya. Saya kira itu, dan mari nanti setelah ini, ya, kita lanjutkan dengan zikir tauhid dan doa.